bergetar tubuhnya langsung. Ya. Darah itu muncrat kemana, meregang nyawa. Kan? Seperti sudah direncanakan dari luar rumahnya Lasmi yang sederhana, yang dari bilik bambu dan dari atas daun kelapa itu, daun kelapa itu mulai disulut dulu. Dibakar ya. Terbakar rumahnya sih Lasmi beserta anaknya yang sedang menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Ocan Dan gue Dayo, yang pastinya setia menceritakan kisah-kisah horor dan misteri. Gue ucapin terima kasih buat kawan-kawan semua yang sudah bergabung. Semoga Allah balas dengan keberkahan dan rezeki yang berlimpah. Dan buat yang baru bergabung, jangan lupa tonton video kami sampai selesai biar nggak gagal paham juga. Di subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Dan diaktifkan lonceng notifikasinya agar bisa update video-video kiriman dari kami. Buat kawan-kawan yang mau ceritanya diangkat di Lembayung Sunyi, bisa di DM IG kita Bang ya, atau chat via WA yang tercantum di deskripsi video di bawah ini. Kali ini kiriman cerita dari salah satu subscriber kita nih Bang. Akhirnya dia mengirimkan cerita via DM di IG kita tentang kisahnya dia yang menempati salah satu warisan dari kakek buyutnya. Seperti itu kira-kira Bang. Gitu. Narasumber kita ini yang bernama Mas Tio yang berada di wilayah Bogor. Wah, lumayan jauh. Iya, tanpa berlama-lama kita sikat tuntas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini gue akan membawakan kisahnya si Mas Tio tadi nih Bang. Iya, salah satu subscriber kita yang udah tadi DM ya, DM lewat Instagram ya. Jadi kisah Mas Tio ini Bang nih diawali ketika dia ini menempati rumah warisan dari cicitnya tadi. Kakek buyutnya. Ya, kakek buyutnya tadi. Itu sekitar 2 tahun yang lalu nih. Ya lumayan lama ya maksudnya gitu. Jadi Mas Tio ini udah berumah tangga atau baru berumah tangga lah Bang. Baru berumah tangga. Dia dianugerahi satu orang anak laki-laki sekitar sekitar 8-9 bulan lah, masih kecil, masih bayi gitu. Karena orang tuanya Tio ini sebenarnya si Tio ini nggak mau Bang, dia mandiri banget sebenarnya. Dia semenjak dia menikah nih dia mengontrak sebenarnya. Pokoknya dia pengen mandiri lah ya, karena Mas Tio ini nggak mau bayang-bayang keluarganya ini fasilitas lah istilahnya, dia memanfaatkan fasilitas dari keluarganya Mas Tio. Cuman memang karena Mas Tio ini menjalani rumah tangga ini nggak semudah seperti cerita-cerita dongeng ya Bang ya. Enak, senang. Mas Tio ini begitu nikah nih emang bukannya sulit juga Bang, maksudnya dia menjalani itu dengan tertati-tati lah, perlahan lah gitu. Namanya kalau ibarat orang lagi membangun rumah tangga lah. Iya, dengan sedikit kerja keras. Sedikit kerja keras lah rasanya begitu. Bapaknya Mas Tio ini sayang banget sama Mas Tio. Sering bukan beberapa kali, bahkan sering lah ya maksudnya. Sebelum Mas Tio menikah pun, bapaknya Mas Tio ini sudah bilang ke Mas Tio kalau rumah itu untuk Mas Tio. Sudah diamanati lah. Sudah diamanati, maksudnya gitu. Mas Tio juga tahu kalau misalkan rumah itu mungkin kalau ke bahasa kata bisa diwariskan lah kasarnya gitu. Karena berhubung di Mas Tio ini nggak mau lah Bang, maksudnya belum mau lah, dia ingin coba bekerja keras dulu lah kasarnya gitu. Sampai akhirnya
bapaknya Mas Tio dan ibunya Mas Tio ini memaksa. Sayang kalau nggak ditempatin, kasarnya begitu. Nah, karena desakan ibunya Mas Tio nih, akhirnya Mas Tio nih luluh juga, gitu. Karena pikiran Mas Tio begini, untuk seorang keluarga baru yang cuma ada 1 orang anak dan istri, dengan ukuran rumah yang besar kayak gitu, ketahuan kan maksudnya sepinya, iseng lah maksudnya gitu lah. Karena kan yang dipikirin kan, wah istriku ini dengan keadaan ini kalau suatu saat Mas Tio lagi kerja kan mungkin sendirian dengan dan ini rumah tua bang, dengan apa maksudnya, dengan apa namanya perabotan atau penyicur bang itu klasik lah maksudnya, jadul lah kasarnya, kayu mejanya kayu jati zaman dulu, dengan kalau kita bilangin bupet kali ya bang, dengan bupet yang zaman dulu. Memang terawat bang, karena ada salah satu orang yang dipercayainya sama keluarga Mas Tio ini untuk mengurus dulu. Memang nggak ditempati tapi memang diurus. Terurus lah bang, ya rumput-rumput terurus segala macam. Memang kondisinya rumah Mas Tio ini memang sedikit agak jauh dari pemukiman, gitu. Sedikit jauh dari pemukiman kasar gitu. Akhirnya karena desakan siapa? Orang tua khususnya mamanya Mas Tio, akhirnya Mas Tio apa namanya berbicara sama istrinya nih, kalau bahasa kita apa? Kompromi. Gimana? Pendapat istri ya kan, biar bagaimanapun kenyamanan bersama dong. Nggak mungkin Mas Tio mau kalau istrinya nggak mau. Iya. Oke, dengan sedikit penjelasan dari Mas Tio, si istri akhirnya mau nih bang, setuju. Akhirnya pindahlah Mas Tio ke rumah Presan tadi. Keluarga datang di hari pertama. Ya, biasa kalau kita pindah rumah nih, keluarga pada datang. Biasa makan-makan atau syukuran atau apa gitu. Ya syukuran kecil-kecil lah gitu. Nah, di hari pertama bang, itu Mas Tio tuh begitu melihat, Mas Tio tahu rumah itu gitu ya, tapi berada di maksudnya untuk tinggal di situ tuh Mas Tio tuh nggak punya bayangan sebenarnya. Apalagi yang nanti apa namanya akan menghabiskan waktunya entah berapa lama di rumah situ kan, Mas Tio juga belum kepikiran, apalagi si sosok istrinya tadi. Gitu, akhirnya mereka coba membiasakannya, beradaptasi nih dengan keadaan baru, rumah yang apa namanya rumah tua lah, rumah lama lah kasar gitu. Terus dengan keadaan lingkungannya, kasar. Akhirnya semenjak Mas Tio tinggal di rumah ini, ternyata Mas Tio ini mulai kerasan nih bang. Mulai kerasan nih. Udah mulai bisa ya. Udah mulai bisa beradaptasi nih. Maksudnya enak dong masuk udah nggak usah beli apa-apa lagi. Iya. Kasar gitu. Memang ada beberapa kamar bang gitu. Ya, yang cukup lumayan besar dan internetnya tuh apa namanya tinggi lah kasar gitu, dengan usen pintu tuh yang agak sedikit lebar dengan ukiran-ukiran kayu jati. Tipe-tipe rumah ya. Dan lantai itu bukan marmer bang, ubin bener. Ubin kasar gitu. Dingin, alami banget. Alami banget. Nah, semenjak tinggal dia merasa nyaman. Ya, di sore hari dia ajak istri dan anaknya nih untuk jalan-jalan keliling-keliling gitu lah. Maksudnya dengan untuk apa bersosialisasi ya kan. Kalau rumah ini sudah ditinggalkan oleh Mas Tio, sosialisasi sama tetangga maksudnya gitu kan. Iya. Sore suatu ketika nih bang, ada kejadian yang nggak masuk di akalnya Mas Tio. Di satu malam nih bang, Mas Tio terbangun karena mendengar ada suara
anak bayi menangis. Mas Tio ini berpikir, jangan-jangan bayinya anaknya ini yang masih 8 bulan itu, 9 bulan itu nangis. Ternyata anaknya tertidur nih. Tapi ada suara tangisan, kasar gitu kan. Nah akhirnya Mas Tio ini mencoba mencari suara di dalam rumah, di kamar, di keluar kamar, dia mencari suara. Tapi suara tangisan ini terdengar tapi makin menjauh. Suaranya makin menjauh dan itu ke arah ke belakang rumah. Iya. Setelah Mas Tio ikutin suara ini, setelah nyampe belakang rumah, suara itu menghilang. Tepat di dapur rumahnya Mas Tio. Dan itu Mas Tio tuh ngerasa tuh merinding. Gitu. Nah, Mas Tio balik lagi ke kamar, coba berpikir, tadi suara bayi siapa? Kayak gitu. Maksudnya gini bang, apakah dia cuman berhalusinasi atau apa, kasar gitu. Akhirnya di sini Mas Tio coba untuk tidur lagi. Dan kesok harinya cerita itu nggak diceritakan kepada istrinya, takut istrinya berpikir yang macam-macam, merasa takut atau gimana. Iya. Jadi kejadian itu tetap disimpan. Aktivitas biasa. Jadi gini bang, Mas Tio ini bekerja ini jadi kuli bangunan nih bang. Kuli bangunan. Sebenarnya kalau misalkan Mas Tio tuh mau sedikit minta bantuan kepada orang tuanya nih, Bang Ucang, sebenarnya tuh bisa. Karena bapaknya Mas Tio ini banyak banget relasinya. Meminta kerja di mana gitu ya? Iya, kayak gitulah ya. Cuman karena sini Mas Tio ini emang sosok yang mandiri dan nggak pernah mau lah, kasar gitu lah. Merepotin orang tua, kasar gitu. Untuk mendapati rumahnya aja orang tuanya susah payah nih. Membujuk dulu ya. Bujuk dulu, kasar gitu kan. Nah, akhirnya kenapa Mas Tio putuskan untuk mandiri, dia kerja bangunan. Dia bangunan, dia kerja. Nah, suatu ketika nih bang, begitu lagi bekerja gitu kan, di sekitar jam 2 siang atau jam 3 siang gitu ya, istrinya telepon karena anaknya ini, bayi ini nangis terus. Rewel lah hari itu. Dan jujur aja bang, di rumah itu nggak ada orang lain selain istrinya Mas Tio dan anaknya Mas Tio. Orang tuanya kan tinggalnya lumayan jauh, gitu kan. Akhirnya Mas Tio izin kepada mandor bangunan, karena diceritain nih kalau anaknya nangis atau mungkin sakit lah, kasar gitu. Pulanglah Mas Tio ke rumah. Memang anaknya nangis kenceng, dan nangis itu nggak ada air matanya, dan matanya itu selalu melihat ke langit-langit. Itu pikiran Mas Tio, apa mungkin dia haus atau lapar. Akhirnya dicobalah sama Mas Tio untuk membuatkan susu. Begitu dia ke dapur bang, sedang membuatkan susu, itu dia merinding bang, merinding bang. Jadi buru-buru dibikin ini, langsung ke kamar lagi, dikasih istrinya untuk coba disusu. Jadi anaknya ini nggak ASI, pakai susu balita lah gitu kan. Nah tuh dia coba berpikir, ini udah 2 kali nih kata Mas, menurut Mas ini udah 2 kali dia merasakan hal aneh kalau dia ke dapur ya. Ke dapur. Sore tadi habis di dapur, yang pertama kali anak kecil itu di dapur. Nah ini Mas Tio ini udah mulai bertanya-tanya nih, ini anak saya nih nangis, nangisnya nggak ini bang, nangisnya gimana sih bang? Kayak anak kecil tuh uring-uringan, maksudnya tuh kayak ada sesuatu yang dirasakan sama si anak Mas Tio ini. Entah apa yang sakit. Entah sakit. Nah, akhirnya di sini Mas Tio telepon bapaknya. Kalau anaknya sakit, maksudnya dia minta seseorang nih menjemput karena mau dibawa ke puskesmas atau ke periksa lah gitu kan. Seseorang untuk menjemput. Gitu. Akhirnya datanglah nih, mungkin
Ya mungkin anak buah bapaknya atau sampai datanglah ke rumah pakai motor nih bang. Diutus. Nah akhirnya setelah datang Mas Tio berserta istrinya ini ke puskesmas. Ternyata di sana nggak ada sesuatu. Oh, setelah dicek nggak ada sesuatu, tapi nangis semakin. Oh, nangisnya makin masih kencang, masih apa segala macam. Akhirnya Mas Tio berpikir, apakah ada sangkut pautnya sama kejadian yang dialami dia yang beberapa malam. Akhirnya Mas Tio sini mutusin untuk coba mencari orang yang ngerti. Akhirnya ada nenek-nenek nih di kampung. Di kampung ada nenek. Datanglah ke rumah nenek-nenek itu dengan maksud ingin mencari tahu nih keadaan anaknya kenapa nih. Kenapa jangan katanya gitu. Ini nih anak saya nih dari tadi sekitar jam 2 tadi nangis terus gitu kan. Oh sini tadi pegang. Nah herannya waktu dipegang masih nenek-nenek tadi bang itu langsung diem, nggak nangis sama sekali. Nah di sini si Mas Tio lihat loh kok langsung diem ya. Kata si nenek ini nggak apa-apa kok jangan, katanya ini mah biasa katanya gitu kan. Oh iya nih makasih gitu kan. Nah, dikasihlah ke istrinya. Nah si Mas Tio ini bertanya sama nenek tadi. Itu kenapa anak saya ya nih? Itu biasa. Ada yang ganggu. Nah, Mas Tio ini mikir, maksudnya siapa yang ganggu? Iya. Biasa Jang. Ujang kan baru kan. Kalau orang-orang zaman dulu kan ngomongnya begitu banyak orang kan baru nempatin rumah kan gitu kan. Emang tuh kan kebetulan rumah lama. Iya, ya wajar lah. Mungkin perkenalan, mungkin gitu. Iya, bahasa orang tua lah. Bahasa orang tua dulu nih. Oh gitu ya, Nek. Iya. Ya udah sekarang kalau mau pulang nggak apa-apa, tanya. Pulanglah. Iya. Si Mas Jon ini mikir, oh ini berarti yang rumah yang gua tempatin ini ada nih sesuatu nih, gitu kan. Akhirnya setelah anaknya tenang, Mas Tio nih mulai nih habis maghrib nih mulai memikirkan nih di teras rumah nih kenapa nih asal gitu kan. Nah setelah pas maghrib ini si Mas Tio ini dikagetkan nih bang dengan mungkin kalau kita bilang mungkin penampakan kali bang. Penampakan ada di samping rumah Mas Tio. Jadi gini bang, bangunan rumah Mas Tio ini di samping kanannya ada rimbunan pohon bambu nih. Ada rimbunan pohon bambu. Memang nggak begitu lebat karena kan diurus gitu kasarnya. Nggak begitu lebat, tapi lumayan tinggi kasarnya. Nah Mas Tio lihat di situ kok seperti ada seperti asap kecil gitu. Asap kecil. Lama-lama berbentuk seorang wanita, sosok wanita yang sedang menggendong bayi. Nah, akhirnya Mas Tio nih memberanikan diri nih bang, untuk menghampiri sosok yang dilihat tadi. Oh, dideketin ya? Dideketin. Nah, begitu Mas Tio berjalan ingin mendekati sosok tadi, tiba-tiba sosok itu menghilang. Ya, Mas Tio balik lagi masuk ke dalam rumah, dia cuci kaki di sumur dan langsung bergegas menuju ke kamar. Dan ini nggak diceritain lagi nih sama istrinya. Takut istrinya bisa mungkin berpikir yang macam-macam dan takutnya juga nggak betah juga gitu kasarnya. Akhirnya keesok hari nih bang, ketika Mas Tio baru pulang dari bekerja gitu ya, baru sampai, seperti biasa disambut sama istri, disiapkan teh manis sambil mencoba bercengkrama sama anaknya. Iya, bercengkrama anaknya. Nah, Mas Tio dikejutkan nih sama suara ketukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah,
Nah, setelah dibuka ternyata nenek-nenek yang yang waktu itu sempat megang si bayi itu ya? sempat megang si bayi ini. Karena Mas Tio tahu namanya waktu itu, jadi nenek ini namanya Nyai Miun nih Bang. Nyai Miun. Jadi Nyai Miun ini memang terkenal di kampung itu, kalau bahasa ini tukang sembur, tukang urut gitu loh. Urut biasa megang bayi lah ya. Bisa megang bayi. Akhirnya, oh ya ini silakan masuk. Ya. Ada apa ya? Enggak, saya mau mampir aja kok. Gimana anaknya? Masih rewel nggak? Oh udah, alhamdulillah udah nggak rewel. Oh iya. Sini nek masuk. Mereka ngobrol lah nih. Biasa lah ya. Ngobrol-ngobrol. Ditanya lah namanya ini nih. Gimana Jang? Kerasan nggak tinggal di sini? Nah, si Mas Tio ini jawab, ya alhamdulillah saya kerasan. Gitu. Nggak ada yang aneh kan di rumah sini saat itu. Mulai sedikit mungkin penasaran juga nih si Nyemi nih. Maksudnya gimana ya ini? Ya enggak, maksudnya nenek cuma nanya doang. Enggak ada yang aneh-aneh kan. Mas Tio sini ngelihat istrinya nih takut, maksudnya kalau dia bicara atau dia cerita tentang apa yang dia alami sama si Nyai Miun ini, takutnya istrinya dengar. Akhirnya Mas Tio ini ngomong lah ke istrinya, Mah tolong ambilin rokok di kamar. Oh iya, awalah istrinya ke kamar nih ngambil rokok. Nah di sini Mas Tio ngomong, sebenarnya ada ini. Setelah istrinya masuk baru tuh mau bercerita. Sebenarnya ada. Emang Jang apa kalau orang dulu kan manggilnya kan yang muda kan Jang gitu. Emang Jang ngelihat apa gitu. Nah dibilang lah Mas Tio tentang apa yang dialami itu, tentang sosok wanita yang tadi yang sedang bilang tadi. Nah, Miun bilang, oh itu masih si Anu gitu. Maksudnya siapa gitu. Gitu. Oh itu masih Lasmi. Wah siapa tuh nih si Lasmi? Si nenek ini tahu ya sosoknya namanya si Lasmi. Tahu. Nah dari sosok dari nenek Nyai Miun ini lah nih. Si Mas Tio ini tahu sosok yang dilihat itu adalah si Lasmi. Penasaran Mas Tio? Iya. Mas Tio menanyakan nih lebih detail. Siapa sih sosok Lasmi ini? Jadi pengen cari tahu sebenarnya. Ada apa? Kenapa gitu. Nah cerita lah nih si Nyai Miun ini. Jadi menurut Nyai Miun dulu waktu dia kecil, ya, bapaknya itu pernah cerita. Berarti si Nyai Miun ini emang dapat cerita dari bapaknya. Dari bapaknya gitu kan. Dan sebenarnya pikiran Nyai Miun waktu kecil ini mungkin sebatas dongeng lah kasarnya begitu kan, cerita-cerita biasa ya. Tapi ternyata Nyai Miun juga pernah mengalami juga. Nyai Miun cerita nih. Jadi Nyai Miun ini cerita sosok Lasmi ini dari pertama sampai terakhir kenapa sosok ini sering menampilkan diri. Jadi di waktu lalu Bang, di masa lalu gitu. Mungkin Nyai Miun sendiri nggak ngalamin nih. Nyai Miun nggak ngalamin kasarnya gitu. Jadi di waktu lampau itu ada seorang gadis kali ya Bang ya. Gadis itu mungkin kalau dibilang kembang desa kali ya. Kembang desa. Yang digandrungi lah para anak muda di zaman itu ya. Iya, digandrungi anak muda di zaman itu. Iya. Nah, mungkin sekitar 1900-an lah. Sebelum masa-masa jauh dari masa kemerdekaan lah. Jadi ada sosok gadis ini Bang, cantik, putih, molek kasarnya gitu. Ini jadi rebutan para
pemuda dari kampung-kampung sebelah, bahkan di kampung sendiri, yang berniat untuk menikahi si gadis ini. itu. Gadis ini nih bernama Lasmi. Karena si Lasmi ini sudah menjatuhkan pilihan hatinya nih Bang, sama seorang pemuda yang masih satu kampung juga, asal gitu. Si Lasmi menolak semua permintaan lah dari pemuda-pemuda yang memang ingin menikahi si Lasmi itu. Karena dia udah punya tambatan hati lah ya. Punya tambatan hati nih. Nah, banyak pemuda yang kecewa nih Bang. Oh, akhirnya banyak yang rasa kecewa ya. Rasa kecewa nih, karena ditolak, kasar gitu. Nah, akhirnya si Lasmi ini menikah lah nih Bang, sama sampai menikah. Sosok pujaan hatinya nih, menikah. Jadi kalau zaman dulu kan gini Bang, zaman dulu kan tanah orang zaman dulu kan masih luas-luas. Iya. Gitu, masih luas-luas. Nah, dapatlah sebidang tanah nih, pemberian dari orang tuanya si Lasmi. Mungkin kalau bahasa kata nih untuk digarap kali Bang ya gitu ya, untuk digarap. Gitu ya. Mungkin bercocok tanam atau mungkin padi atau mungkin sayur-sayuran dan segala macam. Akhirnya setelah diberikan sebidang tanah sama orang tuanya Lasmi, mereka membangunlah sebuah rumah yang cukup sederhana di tanah mereka. Sederhana banget ya. Di tahun itu kan kita kan rumah-rumah penduduk kan nggak ada yang dari semen beton, nggak ada. Yang masih atasnya itu masih bilik, atasnya masih daun-daun kelapa, berarak lah kalau bahasa kata. Nah, mereka menjalani kehidupan mereka nih, berumah tangga mereka nih, ini harmonis nih Bang, harmonis banget. Dan pemuda-pemuda yang tadi ditolak sama si Lasmi ini merasa iri lagi nih, karena ngeliat rumah tangganya ini rukun Bang, rukun gitu. Ibarat kata gini mungkin, kalau mungkin ada beberapa pemuda yang punya pikiran begini, biarin deh jandanya aja gue mau, kasar gitu. Maksudnya masih setia lah kasarnya. Kapan nih mereka nih berumah tangga cerai, kasar begitu. Kalau masih mengharap nih banyak nih, kasar gitu. Nah, karena nggak kunjung tiba, maksudnya nggak kunjung harapan mereka nih, apa yang diinginkan mereka ini terjadi, mereka nih mulai sedikit kalau bahasa kata mulai sedikit sinis lah nih kalau ngelihat kesel lah kasar gitu. Sampai suatu ketika nih Bang, ada salah satu pemuda dari kampung sebelah ini nekat nih Bang, nekat banget. Jadi si Lasmi ini setelah dia berumah tangga, dia membangun rumah dan dikaruniai satu orang anak. Oh, udah ada anak tuh sekitar umur 3 bulan 4 bulan lah, masih kecil Bang. Si Lasmi itu kalau orang dulu kan nikah kan usianya kan nggak kayak sekarang Bang. Yang zaman dulu kalau wanita atau perempuan atau gadis gitu ya, kalau udah menstruasi itu udah balik, udah cukup untuk udah bisa dinikahi lah kalau zaman dulu kasarnya. Mungkin kisaran belasan masih ya. Kayak gitu. Nah, akhirnya ada salah satu pemuda nih yang punya niat jahat nih Bang sama si Lasmi. Dia mencoba mengajak beberapa temannya untuk melaksanakan niat jahat. Adalah 2 orang pemuda berserta pemuda yang punya niat jahat ini itu merencanakan nih, di duanya diajak nih masa satu pemuda mau juga nih, ikutlah nih bertiga. Mereka menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakan niat mereka nih Bang. Jadi suaminya si Lasmi ini kalau pagi dia mulai keluar rumah dan bercocok tanam. Ke ladang lah ya. Ke ladang. Karena emang dikasih tanah cukup luas dan itu dia menggarapnya kebetulan lumayan jauh dari rumahnya si
Lasmi. Di sekitar jam 9, jam 10 pagi lah. 3 orang pemuda ini datang ke rumahnya Lasmi dan mendobrak pintunya Lasmi. Bukan main kagetnya si Lasmi, ternyata yang dilihat orang yang orang yang si Lasmi ini nggak kenal, nggak kenal sama sekali 3 orang ini, dan mulai memegang tangan si Lasmi. Jadi satu dipegang sama satu, tangan kiri dipegang sama satu orang, tangan kanan dipegang sama satu orang, dan mulai tubuh si Lasmi didorong ke tempat tidur. Sementara anaknya ini menangis terus menerus tanpa rasa peduli. Ketiga orang ini udah mulai nih bang. Jadi satu orang ini mulai membuka pakaian Lasmi satu persatu. Dilucutin semua. Diperkosa si Lasmi dengan bergilir. Tanpa pedulikan anaknya nangis ya bang, diperkosa bergilir. Setelah 3 pemuda ini puas melampiaskan nafsunya bang, salah satu pemuda tadi, jadi zaman itu kan pemuda-pemuda zaman itu masih bawa golok kemana-mana bang. Masih bawa golok kemana-mana. Nah, salah satu pemuda tadi mulai mengeluarkan goloknya dari sarung. Ditebaslah leher si Lasmi. Bergetar tubuhnya Lasmi. Darah itu muncrat kemana-mana. Meregang nyawa si Lasmi. Ditinggallah sama sosok anak, sama 3 pemuda tadi. Ditinggal. Dan ternyata kekejian dari 3 pemuda ini nggak nyampe di situ, bang. Kan? Seperti sudah direncanakan dari luar rumahnya Lasmi yang sederhana, yang dari bilik bambu dan dari atas daun kelapa tadi, daun kelapa ya, itu mulai disulut dengan api. Dibakar. Terbakarlah rumahnya si Lasmi beserta anaknya yang sedang menangis. Terbakar si Lasmi dan anaknya. Sementara dari kejauhan nih, si suami itu tadinya nggak menyadari bang. Kalau zaman dulu kan kentongan itu ya. Kentongan ini. Jadi gini bang, kalau misalkan kentongan itu kan ada cirinya, kalau misalkan ada maling kentongannya bunyi gini. Kalau ada orang kebakaran bunyi gini. Kalau ada orang meninggal bunyinya begini. Tadinya beda-beda lah. Beda-beda bang. Nah hari itu suaminya Lasmi itu mendengar suara kentongan itu. Kentongan menandakan kalau itu ada suatu kebakaran. Nah begitu suaminya Lasmi mendengar nih bang, kentongan bertalu-talu di mana-mana, dia mulai mencari, melihat sekeliling. Cari tahu ya di mana kebakaran. Ternyata yang dilihat sama suaminya Lasmi itu tepat di arah rumahnya sendiri. Jadi ada kepulan asapnya. Ada kepulan asap yang dia lihat. Ternyata. Berlari lah suaminya si Lasmi. Begitu sampai di tempat di rumah itu udah terbakar nih bang. Si suami ini udah gimana ya bang? Kalau kita yang ngalamin tuh udah shock nih, karena dia tahu di dalam itu ada istri dan anaknya. Asal itu. Akhirnya dia cuma bisa bersimpuh duduk sambil menangis, sementara warga semua mencoba. Penduduk karena nggak bisa apa-apa. Udah nggak bisa apa-apa. Penduduk coba memadamkan api dengan seadanya sampai api padam nih bang. Gontai nih bang suaminya si Lasmi. Begitu melihat keadaan si Lasmi dan anaknya yang sudah terbakar.
dipikir suaminya Lasmi nih, ini murni kebakaran nih bang, murni kebakaran. Tapi begitu dilihat jenazahnya si Lasmi yang dalam keadaan kebakar tadi bang, ya nggak seutuhnya jadi arang ya bang ya, masih ada lah, gitu kan. Dilihat ada luka menganga di sini, di bagian leher yang hampir nyaris putus itu ya. Di situ. Suaminya Lasmi ini udah nggak tahu dia udah teriak sejadi-jadinya. Dia apa namanya? Dia nggak menyangka istri dan anaknya meninggal dengan cara tragis. Dan lebih yang parahnya tadi dilihat ada luka. Iya. Ada luka tadi. Dengan keadaan seperti itu, suaminya Lasmi ini bang, udah apa ya bang maksudnya? Udah teriak sejadi-jadinya teriak. Keluarga datang mencoba menenangkan. Diuruslah jenazahnya Lasmi dan anaknya Lasmi dan dikubur dalam satu liang. Yang sekarang. Nah sejak kejadian itu bang, suaminya Lasmi bang, seperti orang akal sehatnya mulai seperti terganggu loh bang, seperti orang gangguan jiwa. Pastilah, itu udah bercampur aduk tuh. Nggak kuat, seperti orang orang gangguan jiwa lah. Marah-marah sendiri, apa sendiri. Emosional, campur aduk lah. Gitu. Orang penduduk nih tuh udah satu kasihan. Tapi sisi lainnya bisa berbuat apa ya? Bisa berbuat apa di zaman itu bang? Bener. Kalau zaman sekarang mungkin ada suatu kasus kayak gitu masih bisa diusut. Masih bisa dicari tahu ya kenapa. Bisa ditelusuri kasarnya gitu. Di zaman itu susah bang. Susah. Akhirnya keluarga si Lasmi dan keluarga suaminya Lasmi yang menerima itu dengan apa adanya. Mau nggak mau. Nah sejak kejadian itu bang, sosok si Lasmi ini udah terus meneror lah, meneror warga khususnya nih bang. Arwahnya si Lasmi dendam sama sosok 3 pemuda yang tadi. Sosok 3 pemuda. Kalau malam nih kan rumah zaman dulu kan jauh-jauh bang, lampu belum masuk. Ya kan, selepas maghrib orang udah masuk rumah dan lampunya bukan lampu neon, bukan pelita bang. Pelita. Kalau kita mau jalan keluar paling nyalain obor. Gitu. Nah ini orang nih sering nemu ini sosok si Lasmi. Itu. Akhirnya nih dari mulut ke mulut, tahulah nih kenapa si Lasmi sering mewujudkan diri. Dan warga tahu kalau dia sedang mencari siapa yang ngebunuh dia. Akhirnya sampai nih bang ke telinga 3 pemuda yang tadi. Dia merasa keteror nih bang. Kalau dia ingat-ingat kejadian waktu mereka ini melakukan nih bang perbuatan yang keji tadi kepada si Lasmi tadi. Dihantui rasa bersalah nih bang. Jadi bayang-bayang Lasmi nih bang itu mengganggu pikiran mereka nih di malam hari. Kadang-kadang juga mereka ini nggak tahu berhalusinasi atau didatangi sosok si Lasmi. Sehingga ada salah satu pemuda ini memutuskan untuk bunuh diri. Dari ketiga pemuda itu ya? Dari 3 pemuda itu memutuskan untuk bunuh diri. Karena udah depresi, udah stres, merasa terganggu terus. Merasa bersalah juga. Nah, dan ini kan yang satu bunuh diri nih Pak. Nah, tinggal berdua nih pemuda. Nah, yang salah dan satunya lagi nih Bang. Ini mungkin sama aja perasaannya dengan salah satu temennya tadi yang bunuh diri itu. tadi.
Dan ini salah satunya ini nih dari 2 orang ini yang masih hidup ini, salah satu ini mulai tambah Stres nih Bang, lihat temennya bunuh diri karena dihantui rasa takut dan mungkin teror dari si Lasmi tadi. Suatu ketika warga menemukan salah satu pemuda ini itu meninggal Bang. Oh, jadi nggak tahu ya, Iya. nggak tahu kenapa atau Meninggal, jadi ada kayak semacam pematang sawah mungkin kali Bang ya, pematang sawah yang ada air galengan itu ya. galengan ya, kalau bahasa kita galengan ya. Galengan itu, galengan sawah. Itu kepalanya masuk ke dalam air. Nggak tahu meninggalnya kapan, tapi tubuhnya tuh udah kaku Bang. Yang salah satu. Ya, 2 orang ini kan sudah nggak ada nih, meninggal nih. Nah, tinggal 1 orang. Nah, 1 orang ini nggak tahu gimana, mungkin nggak tahu ya Bang, mungkin bertahan mungkin dia untuk bisa hidup kasarnya gitu, dengan perasaan bersalah. Coba untuk mengalihkan pikiran dan mencoba untuk tenang ya. Akhirnya pemuda yang memutuskan untuk pindah cari selamat lah dari kampung yang ditinggali. Memutuskan untuk lebih baik pindah, Menjauh lah dia. Mungkin karena mungkin apa? Mungkin karena saran atau apa gue. Ya mungkin di sini bukan saran ya, mungkin apa ya namanya ya? Karena ngelihat temannya 2 orang ini meninggal gitu Bang ya. Pasti kan sosok pemuda yang satu ini berpikir mungkin gara-gara si Lasmi. Iya. Mungkin karena teror si Lasmi. Karena di saat itu memang gencar-gencarnya teror si Lasmi ini. Nah, akhirnya memutuskan untuk pergi dari kampung tersebut atau daerah tersebut. Hari berganti, tahun berganti nih Bang. Nah, Nyai Miun bilang sosok pemuda ini yang pergi dari kampung ini itu adalah apa ya Bang? Buyut ya? Oh, iya. Buyut dari si Mas Tio Tio ini. ini. Sebenarnya Nyai Miun udah tahu ceritanya, tahu. Cuman dia khawatir sama si Mas Tio, karena dia lihat sosok Mas Tio ini sosok yang mandiri, sosok yang nggak bergantung sama orang tua, yang mapan, dia mencoba berdiri di kaki sendiri. Nah, Nyai Miun ini sebenarnya kasihan, makanya kenapa dia datang, kenapa dia bertanya. Sampai pada akhirnya si Nyai Miun ini bercerita lah ya, kebenarannya tentang rumah ini. Sampai pada akhirnya Mas Tio tahu silsilahnya. Oh, ternyata kakek buyutnya ini ada kaitannya dengan sosok si arwah Lasmi ini. Si Lasmi ini. Nah, cerita ini baru didengar dari Nyai Miun. Bapaknya sendiri belum pernah cerita. Ya, masalah bapaknya ini tahu atau tidak kebenaran cerita ini, wallahu alam ya Bang ya. Karena memang belum pernah diceritakan. Belum pernah cerita, kasarnya gitu. Nah, dari sinilah si Mas Tio tahu. Ternyata yang dilihat itu adalah sosok si Lasmi. Gitu. Jadi gini Bang, Nyai Miun ini kalau bahasanya orang nih kenal sama si Lasmi Bang. Ya mungkin karena dia tukang sembuh, mungkin sering. Jadi seolah-olah tahu lah. Mungkin kalau si Nyai Miun ini bertemu sama si Lasmi, mungkin bahasanya ini masih bisa jangan. Kalau dia mau ganggu jangan gitu kan. Masih bisa, mungkin tunduklah sama si Nyai Miun ini. Sosok si Lasmi ini. Sering gitu. Akhirnya si Nyai Lasmi ini menyarankan lah kepada Mas Tio nih, gitu kan, untuk melakukan lah sedikit. Mungkin kalau bahasa ritual kali Bang ya, ritual permintaan maaf lah, mungkin kasarnya begitu. Karena si Mas Tio tahu dari ceritanya Nyai Lasmi kalau dia Nyai Miun ini kalau dia adalah salah satu keturunan dari pemuda yang tadi, yang ternyata adalah ada kaitannya dengan si Lasmi. Yang ternyata uyutnya. Gitu. Akhirnya Mas Tio ini mengikutilah saran si Nyai Miun tadi. Apa itu kira-kira sarannya?
Ya mungkin gini bang, ya mungkin kalau di kampung kan masih kental adat istiadat bang. Iya. Pasti kental adat istiadat ya. Mungkin agak sedikit maaf ya. Mungkin yang berbau klinik atau apalah kasar gitu kan. Mungkin ada sedikit berbau agama juga. Jadi mungkin kalau kita tahu kan, kalau sekarang kan kita baca Quran atau apa. Kalau di desa kan berbeda bang. Iya. Adat istiadat sama agama jalan berbarengan. Iya. Kan gitu ya. Ritualnya kayak gitu. Iya. Gitu. Mengikuti budaya ya. Setelah diadakan ritual bang, Mas Dio nggak pernah lagi mendapat gangguan dari sosok si Lasmi. Sebenarnya gangguan itu banyak bang di rumahnya si Mas Tio ini. Yang tadi mulai anak kecil nangis, penampakan di dapur, kasar gitu. Yang tadi di pohon bambu, yang ada orang misalkan lewat di depan rumahnya Mas Tio ini pasti ngelihat sosok si Lasmi. Gitu. Jadi kayak orang-orang sekitar. Jadi gini bang, sosok si Lasmi ini benar-benar menunjukkan keberadaannya kepada masyarakat sekitar, terutama di rumah tersebut. Iya. Gitu. Nah, alhamdulillah dari Nyai Miun, dan Nyai Miun gini sebenarnya, Nyai Miun tahu bang, Nyai Miun tahu banget kalau si sosok si Lasmi ini, ibarat kalau mungkin kalau kita tahu dendam kusumat sama keturunan parah pemuda yang ngebunuh dirinya kasarnya gitu. Gitu. Tapi di sini Nyai Miun ini berkomunikasi gitu maksudnya menyampaikan permintaan maaf melalui permintaan maaf dari Mas Tio ini melalui Nyai Miun kepada si Lasmi. Penegosiasi lah. Dengan sedikit ritual. Ya, alhamdulillah sejak kejadian itu nggak ada lagi gangguan itu. Anaknya nggak pernah nangis gitu. Nah ini sang istri ini nggak tahu nih bang. Sang istri nggak tahu. Iya. Itu mau sengaja diumpet-umpetin ya. Sengaja diumpetin karena satu mungkin aib keluarga ya. Iya. Aib keluarga juga. Ya, itu yang terutama. Kedua dia nggak ingin istrinya nggak betah di rumah. Iya. Kasarnya gitu. Nah, setelah rumah aman, rumah nggak ada gangguan, Nyai Miun ini sering main. Jadi udah seperti, mungkin kalau bahasa kata nenek sendiri lah. Iya. Sering main, sering gendong memang cucunya, anaknya si Mas Tio gitu. Ya berhubung kalau Mas Tio kerja, istrinya sendiri ada teman buat ngobrol. Jadi Mas Tio di luar agak sedikit tenang lah karena ada sosok Nyai Miun tadi gitu. Nah, itu doang nih yang bisa gue ceritain dari ceritanya Mas Tio. Iya. Yang tinggal di mana tadi? Di kota Bogor tadi. Ya, sedikit banyak ini jadi apa ya bang ya? Gue juga nggak nyangka gitu begitu ya. Gue bacanya, gue nggak nyangka. Oh bisa ya? Iya. Sosok arwah penasaran itu sampai mau nyebut balas sampai ke anak cicit. Bukan gitu. Cucu lagi nih, anak cicit udah sering gitu. Ya kesimpulannya mungkin ingin mendengarkan permintaan maaf langsung atau gimana. Iya, yang mewakili lah. Mewakili ya. Karena biar bagaimanapun ya rasa dendam itu gak akan puas juga mungkin kalau tidak ada kata maaf ya. Kata maaf. Permintaan maaf ya. Gitu. Seperti kita sesama manusia pun juga gue nggak akan terima kalau maaf dia kalau dia nggak datang ke rumah gue. Kasarnya seperti itu. Gitu. Kalau kita punya salah ya. Mungkin seperti itu ya. Alhamdulillahnya ada sosok Nyai Miun juga di sini yang bisa jadi penerang, penengah, pengadem dari suasana yang dialami sama Mas Tio kan, keresahan yang akhirnya dijawab juga. Mungkin itu yang bisa disyukuri ya dari sisi Mas Tio. Dan alhamdulillahnya sang istri juga sampai nggak tahu hal-hal yang seperti ini. Sampai pada akhirnya mereka bisa menempati rumah tersebut dengan ya tentram dan aman lah ya. Alhamdulillah. Itu. Iya, kalau gitu kita akhiri
perjumpaan kita di hari ini Bang. Siap. Terima kasih buat kiriman cerita dari Mas Tio ya, yang udah DM kita. Nah, untuk yang lain boleh juga seperti Mas Tio kirim ceritanya di DM atau chat seperti yang saya sampaikan tadi ya kan, agar kisahnya juga bisa diceritakan oleh kita pada saat ini. Kalau begitu kita pamit undur Bang. Siap. Akhir kalam dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.